Jambi Menyapa Pagi. Ya, baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini ya, kita akan membahas nih terkait keterbukaan informasi di pemerintahan desa. Ya, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio selama 1 jam ke depan. Yang pertama ada Mbak Siti Masnidar selaku Korbit Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jambi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Selamat Yoga. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dipanggil Aning. Aning. Oke, baik, Mbak Aning ya berarti. Oke, dan kedua ada Bang Arfai nih, dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Arfai panggilannya, Bang ya? Ya. Bang Arfai. Oke, dan juga yang tiga ada Pak Robani selaku Kades Bukit Baling dan Wakil Ketua DPD Abdesi Provinsi Jambi. Ya baik, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Datuk, Bang, ya, Datuk. Itu. Datuk panggilan. Datuk. Oke, baik tuh. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah, baik. Ya, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi ini mungkin ke Mbak Aning dulu ya nih, Mbak ya. Iya. Mungkin kalau Mbak melihat dari Komisi Informasi Provinsi sendiri menilai tingkat keterbukaan informasi publik di pemerintah desa di Provinsi Jambi ini saat ini seperti apa, Mbak? Baik, kalau untuk sejauh ini kan kami sebenarnya sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Pada dasarnya desa itu sebenarnya sudah menjadikan transparansi itu sebagai arus utama lah, karena itu bisa dilihat dari kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan lewat billboard itu ya. Nah, cuma memang sebagian besar itu mungkin banyak yang belum memahami terkait dengan standar layanan informasi publik desa, karena memang standar layanan publik desa ini diatur dalam peraturan Komisi Informasi tersendiri. Jadi kalau misalnya layanan publik biasa itu diatur di Perki 1 tahun 2021, jadi ini kan rembuk nih buat Perki 1 tahun 2018 ini terkait dengan standar layanan informasi publik desa antara Kementerian Desa, Komisi Informasi. Nah, itulah jadilah yang namanya Perki 1 tahun 2018 standar layanan informasi publik desa. Nah, ini merupakan turunan dari Undang-Undang 14 tahun 2008, di mana di sini mengatur standarnya seperti apa sih sebenarnya layanan informasi publik desa itu. Ternyata tidak cukup dengan billboard saja terkait dengan laporan keuangan. Seluruh kan pada dasarnya informasi publik, ketika informasi publik itu sifatnya terbuka. Nah, badan publik ini masuklah namanya Badan Publik Desa. Kalau di Perki 1 2018 itu Badan Publik Desa itu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, BUMDes, kemudian Badan Kerjasama Antar Desa, itu yang dikatakan Badan Publik Desa. Nah, Badan Publik Desa ini wajib menerapkan standar layanan informasi publik, di mana ada yang disebut dengan informasi berkala, ada yang disebut dengan informasi setiap saat, dan ada yang disebut dengan informasi serta-merta. Nah, kalau kita lihat tren tahun 2026, sengketa informasi kami itu hampir 50%, Pak, itu diisi dengan sengketa informasi desa. Jadi banyak masyarakat yang kemudian meminta informasi, kemudian mengajukan sengketa informasi di desa. Kebanyakan hasil penilaian kami berdasarkan pemeriksaan awal di ini, desa banyak yang belum menanggapi permohonan informasi publik desa karena mereka menganggap sudah mengumumkan di billboard. Sementara dalam undang-undang kita juga diatur bahwa masyarakat, warga, badan hukum itu boleh meminta informasi publik desa secara tertulis. Nah, mereka ada standarnya kan 10 hari, kemudian mereka boleh mengajukan keberatan kemudian dalam 30 hari, kemudian boleh mengajukan sengketa informasi ke KI. Nah, kebanyakan ini ada beberapa desa yang sudah punya PPID desa, tapi masih banyak juga desa yang belum memahami standar layanan informasi
informasi publik desa sehingga kemudian mereka belum menerapkan standar tadi, sehingga ketika ada permohonan informasi publik desa mereka menganggap mereka nggak perlu ngasih dokumen itu kepada pemohon. Mereka kan sudah lapor ke inspektorat, sudah lapor kemana gitu, sehingga merasa tidak punya kewajiban untuk memberikan informasi tersebut. Padahal diatur di Perki 1 informasi berkala itu mulai dari APBDes, program, laporan kinerja, LPJ, dokumen pengadaan barang dan jasa, itu semuanya adalah informasi publik desa. Nah sebenarnya kalau desa punya standar layanan informasi publik desa, mereka sebenarnya bisa melakukan verifikasi terhadap permohonan informasi publik desa. Misalnya ketika mereka ada yang memohon permohonan informasi misalnya dari LSM, kan mereka harus melampirkan AHU-nya, SK Kementerian Hukum HAM-nya. Kemudian kalau mereka bukan prinsipal langsung, mereka harus melampirkan surat kuasa. Nah, ketika proses verifikasi, artinya ketika ada memang permohonan yang dianggap main-main atau tidak beritikat baik, sebenarnya desa pun kalau punya SOP, mereka bisa memverifikasi dan memfilter permohonan yang dianggap tidak beritikat baik dan dianggap main-main. Karena dalam aturan mereka harus mengisi registrasi permohonan, menyampaikan kepada desa tujuan permohonan informasi mereka, dan menyampaikan kepada desa juga cara memberikan informasinya seperti apa. Misalnya cara memberikannya dengan cara melihat saja. Dalam Perki 1 itu diatur bahwa mereka boleh melihat saja, mereka boleh membaca saja dokumen yang mereka minta, atau mereka meminta dalam bentuk soft copy. Nah, kalau mereka meminta soft copy, mereka harus menandatangani berita acara penyerahan data berupa soft dokumen dan tidak menyalahgunakan data yang diberikan. Ada diatur dalam Perki. Nah, ini yang kadang desa juga tidak tahu. Jadi ketika mereka memang tujuannya jelas, permohonan informasi itu memang diatur dalam Perki 1, maka proses administrasi itu harus dipenuhi mereka. Mereka harus menandatangani registrasi permohonan informasi, mereka harus menandatangani kalau mereka mengajukan keberatan itu registrasi permohonan keberatan. Kemudian mereka juga dan desa boleh loh menolak jika memang data yang diminta itu masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan. Contoh mereka minta data penduduk yang menerima BLT, boleh diminta data namanya, tapi kalau sudah nanya tanggal lahirnya di mana, KTP-nya apa, itu kan udah data pribadi, dan lain sebagainya. Artinya kalau mereka minta dokumen yang dianggap misalnya mereka minta SPJ terkait dengan pembelian pasir misalnya, tentu ini bisa ditanyakan kepentingannya apa. Kalau memang tidak ada kepentingan dan tujuannya yang jelas, kalau memang itu masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan, maka desa juga bisa menolak permohonan informasi, tapi harus disampaikan. Makanya desa tuh harus punya daftar informasi yang dikecualikan, apa yang mari kita kecualikan, sehingga ketika ada permohonan yang datang, maka ketika itu memang permohonan yang dianggap kalau dibuka kepentingannya lebih, mudaratnya lebih besar, maka bisa ditutup oleh pemerintah desa. Seperti itu sih. Ini kan kemarin Mbak, saya wawancara juga terkait dengan Pak Taufik kan, itu sejak Januari hingga Mei ini sudah ada 10-15 sengketa ya untuk informasi desa. Nah itu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat tuh, informasi apa yang diminta? Iya, dari sengketa yang masuk ke kami itu memang sekitar 10-15 itu adalah sengketa informasi publik desa yang mereka minta itu terkait dengan APBDes, LPJ Deska Kades, kemudian terkait dengan daftar program kegiatan. Kemudian ada juga terkait dengan profil aset desa, kemudian jumlah penerima BLT. Ada juga yang meminta LPJ BUMDes. Nah, dari 10 sampai 15 ini sebenarnya ketika pemeriksaan awal itu kami hampir 70% itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke adjudikasi karena tidak memenuhi, kan kita ada periksa 4 hal biasanya pada saat sidang itu, ada jangka waktu yang harus terpenuhi, ada legal standingnya harus terpenuhi, pemohon dan termohon, kemudian apakah kita masuk kewenangan absolut dan relatif kami. Nah, dari 70% dari sengketa ini itu tidak memenuhi jangka waktu 1,
Yang kedua, surat administrasi mereka itu, mereka misalnya saking banyaknya surat yang dikirim Pak, misalnya tujuannya ke desa A, di dalam suratnya desa B, itu pasti kita akan lihat di situ. Kita nggak menganggap itu memenuhi syarat. Misalnya ada yang mempertanyakan legal standingnya pemohon misalnya, ketika mereka menggunakan AHU pusat maka harus ada surat kuasa. Nah, proses verifikasi ini sebenarnya berjalan di desa. Ketika desa tidak melakukan proses verifikasi, ya kita akan menganggap bahwa permohonan itu sudah diterima. Tapi kan sebenarnya ada waktu 3 hari untuk memverifikasi berkas permohonan informasi dari masyarakat ya. Kalau memang tidak memenuhi syarat, misalnya tidak ada surat kuasanya, kalau dia bukan prinsipal atau tidak ada ahunya atau bagaimana, maka dalam waktu 3 hari mereka tidak melengkapi permohonan itu, maka permohonan informasi tidak bisa ditindaklanjuti, dianggap gugur. Jadi ini karena 70%-nya artinya memang secara administratif sebenarnya mereka tidak memenuhi persyaratan. Nah, 30%-nya itu ya memenuhi 4 hal tadi. Nah itu, jadi jadi kita juga akan tetap memeriksa proses administrasinya apakah sesuai atau tidak. Oke, baik. Ke Bang Arfai, Bang. Bagaimana dari pandangan Abang sendiri melihat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini sendiri di tingkat pemerintah desa saat ini, Bang? Iya, kalau saya menilainya ada 3 hal ya yang penting sekali menurut saya. Yang pertama tentunya kalau dari cerita dari Mbak Aning tadi ya, perlu ada tindak lanjut lah di dalam pemerintahan desa dalam konteks hubungan ya, aturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi tadi. Nah ini kan di tingkat desa cukup bahasa saya itu masyarakat cukup antusias, ingin mengetahui benar. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Terlepas kita belum tahu nanti niatnya untuk apa ya, tapi antusias itu ada. Nah, oleh karena itu antusias itu kan dalam konteks kita negara demokrasi. Semua orang perlu tahu, semua orang mau tahu, semua orang mau dapat informasi. Apalagi itu bicara tentang desa sebagai badan publik. Nah, ranah demokrasi ini orang tahu semua ini itu harus ada rem. Menurut saya ya. Nah, rem inilah di tingkat desa itu belum sempurna. Misal yang bahasa dari Mbak Aning tadi, yang mana data-data yang bersifat dikecualikan. Nah, itu kan belum secara terinci. Secara regulasi maupun disebarkan ke publik. Nah, sehingga itu menjadi bahasa publik ya seolah-olah kami harus dapat itu. Sementara ini belum ada secara aturan yang tegas di tingkat desanya. Nah, 2 hal itu yang pertama ya. Yang kedua menurut saya adalah ini keterbukaan informasi ini pada dasarnya kan asas. Asas itu kalau dalam kita hukum ya, asas itu sama dengan pemandu. Nah, sehingga kalau ada yang tidak ngikuti pemandu itu pasti kacau. Ya, ibarat parkir itu misalnya sudah dikasih garis, tapi parkirnya malah di luar garis gitu ya. Pasti mengganggu yang lain. Nah, oleh karena itu maka menurut saya di tingkat keterbukaan informasi di bawah ini adalah penting sekali pemerintahan desa itu adalah mengikuti pemandu itu. Nah, asesmen misalnya persoalan yang paling banyak dilaporkan barangkali itu karena berkaitan tadi misalnya tata kelola anggaran gitu ya, SPJ. Nah, ini kan 2 perangkat menurut saya yang mesti harus dipenuhi. Kan yang jadi soal itu kan kami sudah umumkan. Ini nih billboardnya gitu loh. Tapi kok masih minta gitu kan. Artinya kan ada slot di sana yang bahasanya itu belum ada sinkronisasi pemahaman. Nah, sinkronisasi pemahaman sekali lagi itu ada di aturan juga harus sosialisasi. Nah, ini yang paling penting ya. Saya ambil contoh misalnya di dalam aturan itu kan ada 2 di dalam anggaran APBDes misalnya ya. Di dalam peraturan Menteri dalam negeri ya 2020-2018 itu yang namanya APBDes itu larinya kan peraturan desa. Ya, Pak Kades ya. Nah, yang namanya peraturan desa itu ketika dia sudah jadi
Ya, tahapan itu peraturan desa itu. Kalau di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di Permendagri tentang pembentukan peraturan desa itu, mulai perencanaan harus terbuka, penyusunan harus terbuka, pembahasan harus terbuka, penetapan terus mengundangan harus terbuka. Ya kan terbuka semua tuh. Begitu sudah diundangkan, apapun indikator di dalam situ yang diminta untuk dipublikkan, maka itu harus terbuka untuk publik. Nah, terbukanya di mana? Di dalam Permendagri itu kan dikasih tahu ada dua. Satu, terbukanya tuh di billboard, simpati fisik, ada itemnya. Yang kedua di jaringan informasi di webnya. Nah, barangkali kita ini banding ya, di web ini ya belum secara semuanya. Yang kedua billboard belum dipahami secara semuanya oleh publik. Nah, dari semua yang saya bilang tadi, bahwa ada dua aspek. Aspek pertama dalam keterbukaan informasi publik di desa ini, satu adalah publik sangat antusias akan keterbukaan publik. Yang ini harus juga diimbangi dengan antusiasme dari pemerintah desa, yang juga harus menyadari bahwa keterbukaan publik itu adalah menciptakan keteraturan. Nanti dululah kita bicara tentang pelanggaran hukum dan lain. Karena kalau sudah teratur, hukum itu pasti nggak dilanggar gitu ya. Menciptakan keteraturan agar kesesuaian apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang mau dibangun gitu ya. Nah, apa juga yang mau direncanakan pimpinan desa itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah menurut saya, kurangnya menurut saya itu adalah pemahaman ya, pelurusan paradigma akan kepentingan informasi, kebutuhan informasi dan informasi yang didapatkan. Nah, ini kalau ini belum lurus, apapun dilakukan pemerintahan desa, orang cenderung akan minta terus. Nah, bolehlah trennya itu orang mau betul-betul ngontrol pemerintahan desa dalam arti keterbukaan. Tapi kontrol ini kalau tidak diiringi dengan paradigma, ya dalam arti pokoknya harus data itu terbuka. Gitu kan. Padahal di dalam undang-undang Pak, keterbukaan informasi itu kan dibatasi. Satu, yang nggak boleh nih, yang umum banding ya. Satu, informasi yang berkaitan dengan hak asasi orang, ya privat, hak asasi golongan juga privat. Nah, baru yang bersifat rahasia. Kalau bahasa KIP-nya itu yang dikecualikan. Nah, yang kecualikan itu kan tidak bisa kita hanya ngomong aja, oh ini nggak boleh nih, misalnya Pak Kades, oh itu nggak boleh dikecualikan. Maka itu harus ada regulasinya. Ya, ditetapkan di desa bahwa kami sepakat dengan kecuali ini mengacu dari peraturan di atas. Nah, kalau ini ada, mekanismenya ada misalnya, maka itu tren keinginan orang terbuka itu teratur dia. Nah, jadi bahasanya sudah ada keterbukaan, tapi keteraturan soal mekanisme keterbukaan yang belum, sehingga banyak bermuara ke Mbak Aning ini laporannya. Begitu menurut saya. Oke, berarti tidak semerta-merta transparan semua Bang, ada juga dibatasin juga Bang ya. Iya. Oke, baik. Oke, ke Dato nih tuh. Sebagai kepala desa nih tuh. Kita kan membahas nih transparansi nih. Sejauh mana di desa Dato sendiri ini mengimplementasikan kewajiban transparansi ini sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Robani, selaku Datuk Kepala Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekeran, Kabupaten Muaro Jambi. Dan untuk saat ini juga saya menjabat sebagai Wakil Ketua Abdesi Provinsi Jambi. Mewakili Bang Fuad yang hari ini tidak bisa hadir. Siap. Jadi seperti ini ya tentang pemerintahan desa ya, terutama untuk desa kami ya, Desa Bukit Baling. Kami sangat transparansi, artinya seperti disampaikan tadi ya, papan billboard sudah kami pasang, terus kemudian masyarakat juga selalu komunikasi dengan saya, artinya komunikasi masyarakat dengan saya selaku kepala desa sampai hari ini sangat baik. Terus begitu juga hubungan kami dengan BPD sangat sinkron. Kebanyakan kadang-kadang di suatu desa itu
BPD ataupun ketua BPD dengan kepala desa itu ada mungkin ya salah satu oknum yang tidak sinkron. Disitulah terjadinya pemerintahan desa itu kadang-kadang tidak transparan. Maka ya saya meminta kepada para kepala desa ya artinya kita sama-sama kades itu lentur lah, lentur kita menghadapi BPD, begitu juga BPD menghadapi kami selaku kepala desa lentur, artinya supaya bisa menjalankan pemerintahan desa yang baik. Seperti itu. Informasi apa yang paling rutin disampaikan untuk masyarakat khususnya di desa, Pak? Terkait apakah terkait penggunaan dana desa juga disampaikan ke publik juga? Ya seperti itu. Jadi itu disampaikan. Cuma seperti yang disampaikan tadi, kita boleh menyampaikan, cuman transparan tapi tidak vulgar. Seperti itu. Artinya ada batas-batasannya. Begitu juga kadang ada media dan lain sebagainya datang, kita tetap kita layani apa yang ditanyakan kita jawab. Tapi seperti disampaikan tadi, ada batas-batasannya, tidak semua kita sampaikan. Seperti itu. Mungkin kan dari kota ataupun desa kan itu mungkin ada perbedaan ya. Mungkin tantangan apa sih dari pemerintah desa yang Bapak hadapin sendiri selama untuk menyampaikan transparansi ke publik ini, Pak? Untuk saat ini kami secara umum ya mungkin kalau desa-desa yang lain mungkin desa yang jauh dari perkotaan, jauh dari kecamatan, mungkin itu mungkin banyak hal yang seperti itu. Dikarenakan ya kalau desa yang jauh dari perkotaan itu kan ya mohon maaf ya, kayak kepala desanya mungkin jarang ketemu dengan Pak Camatnya, kurang ketemu dengan pemerintah kabupaten atau kecamatan, itu disitulah maka mereka kadang miskomunikasi. Tapi secara umum ya kami selaku kepala desa itu sudah menjalankan, apalagi untuk saat ini ya, zaman efisiensi ini tentang dana desa ini kan sudah sangat jauh, banyak dikurangin ya. Benar-benar. Banyak dikurangin. Itu kami desa itu tinggal terima sekitar 40%. Bahkan kayaknya nggak nyampe. Sudah terkurangi sekitar 60%. Artinya kita tinggal 40%, kayaknya nggak nyampe. Justru ini kita keluar dulu ya tentang dana desa. Ya, kalau kami secara pribadi, saya secara pribadi itu tidak jadi masalah. Cuma sekarang itu yang kasihan dengan terkurangnya dana desa yang dialihkan ke yang lain ya dari pemerintah pusat. Itu kami yang dirugikan masyarakat. Betul itu. Betul. Jadi kalaupun ada kadang-kadang di media sosial rakyat yang mana, itu orang yang tidak paham. Sebab seperti ini. Sekarang ini ya, kita mau membangun dana desanya sudah sangat jauh berkurang. Contoh, ya mungkin tahun-tahun yang lalu masyarakat kami, wilayah-wilayah kami itu kan dapat bisa membangun jalan berapa ratus meter dan sebagainya, dapat membangun sumur itu banyak, kadang sampai 10 per tahun kan, kadang lebih. Untuk saat ini kita tidak bisa lagi. Bahkan seperti yang disampaikan BLT ya. BLT selama ini kan berapa ya? 20% kalau nggak salah ya. Sekarang sudah jauh dikurangin. Jadi harapan kami ya pemerintah itu mengembalikanlah hak-hak kami. Tidak sepenuhnya, tapi tolong agak dikembalikan. Jangan sampai untuk saat ini ya, ya kami secara pribadi nggak masalah, cuman kasihan masyarakat yang di bawah tadi seperti itu. Ya, karena efisiensi memang berpengaruh ke semua ya. Iya betul. Oke, baik, ke Mbak Aning lagi mungkin Mbak. Mungkin kan apakah semua desa pemerintahan desa itu sudah menjalankan keterbukaan informasi publik, atau masih ada yang belum paham tentang undang-undang atau bagaimana?
Baik, dari sisi infrastruktur desa kan berbeda-beda ya. Ada yang punya infrastruktur standar layanannya bagus, misalnya punya internet, punya website gitu. Nah, saya sering diskusi sama Pak Kades, beberapa Kades di Jambi terkait dengan misalnya internet desa saja. Mereka ini bingung, ini sebenarnya yang memfasilitasi siapa. Untuk misalnya ada desa.id, mereka mau membuat sendiri, misalnya katanya nggak bisa ya, harus ada logo desa.id-nya itu. Nah, untuk mendapatkan desa.id ini mereka bingung nih mau kemana gitu, ataukah ke Kominfo-nya, ataukah ke Pemdesnya, atau ke Kementerian Desanya. Sehingga kemudian kadang budgetnya ada, tapi cara membuatnya itu seperti apa. Saya juga bingung, mungkin Pak Kades nanti bisa jelaskan seperti apa sebenarnya. Sehingga sebenarnya kan memang desa punya kewajiban untuk membangun infrastruktur layanan digital desanya terkait ini. Mereka punya budget, tapi mereka cara ininya gimana gitu. Karena untuk mendapatkan desa.id ini yang memfasilitasinya apakah Kominfo, jaringannya apakah mereka pakai jaringan siapa gitu, atau mereka pakai hosting biasa gitu, hosting swasta gitu, misalnya yang bayarnya 1 juta sebulan atau bagaimana. Nah, ini yang kemudian terkadang desa jadi kesulitan, ini mereka harus seperti apa, atau mereka buat sendiri. Ada loh yang membangun sendiri tanpa pakai desa.id, pakai blogspot sederhana gitu, yang website sederhana, yang penting mereka bisa mempublikasikan mempublikasikan informasi publik desanya. Nah, ini jadi memang infrastruktur desanya berbeda-beda, ini yang kadang membuat mereka agak kesulitan. Yang kedua, sebenarnya mereka belum punya SOP, mereka belum punya daftar informasi publik desa, mereka belum punya daftar informasi yang dikecualikan, sehingga kemudian ketika ada permohonan informasi yang masuk, mereka nggak tahu ini surat mau diapain. Misalnya ada permohonan informasi publik desa, mereka karena tidak punya SOP, mereka nanya ke inspektorat, nanti inspektorat ini salah paham, nanti inspektorat bilang itu enggak tugas mereka audit desa ini segala macam. Padahal kan inspektorat kan nggak tahu dalam Undang-Undang 14 itu semua informasi di badan publik itu adalah sifatnya terbuka. Nah, ada yang disebut memang namanya daftar informasi yang dikecualikan. Nah, ini desa pun belum punya, sehingga mereka juga tidak punya dasar ketika kemudian menolak permohonan informasi publik ya biasa. Makanya saya pikir yang paling penting itu di desa itu punya SOP permohonan informasi publik, punya ada website yang kemudian ketika ada permohonan informasi yang masuk, mereka tinggal jawab suratnya. Silakan buka di website kami, itu ini linknya. Jadi ketika ada permintaan tentang APBDes, mereka kan udah mengunggah APBDes mereka di website desa. Ada yang minta misalnya terkait dengan LPJ desa, mereka sudah mengunggahnya di website. Tinggal membalas surat mereka, silakan dicek di jaringan di website ini, silakan dibuka di sini. Atau kalau mereka punya Google Drive online, daftar informasi publik online, ketika ada yang minta tinggal dikirim aja Google Drive-nya ke pemohon informasi. Jadi sebenarnya menjawab permohonan informasi itu juga penting. Kadang-kadang mereka karena tidak punya SOP, mereka tidak tahu ini surat permohonan ini mau diapain gitu. Nah, ini ya saya kira memang perlu ada sosialisasi dan edukasi, karena kita kan kadang sudah sosialisasi Pak Kadesnya ganti gitu, atau bagaimana. Memang apalagi di bagaimana kita sih berharap pendamping desa yang ikut membantu mendampingi desa untuk terkait dengan bagaimana keterbukaan informasi publik desa ini bisa dijalankan. Karena beberapa desa itu udah punya DIP, ada punya perdes keterbukaan informasi yang kita monef ya, yang beberapa yang kita monef dan masuk sebagai desa informatif, mereka udah punya perdes keterbukaan informasi publik desa, mereka punya website desa, mereka punya DIP, mereka punya DIK. Nah, kita berharap ini semua desa juga punya gitu. Oke, baik, ke Bang Arfai, Bang. Mungkin menurut kajian akademis sendiri, Bang, apakah rendahnya keterbukaan informasi di desa itu dipengaruhi oleh SDM atau malah perangkat, atau apa nih Bang yang faktor yang mempengaruhi? Iya, saya mengambil 4 hal ya. Ini kan dalam konteks kajian ya. Kalau di dalam kajian untuk tegaknya suatu kebijakan, aturan atau apa, itu pengaruhnya kan selalu ada 4. Itu kan dalam teori ya. Yang pertama itu regulasi. Nah, regulasi ini aturan. Bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa ada 2 aturan yang belum final menurut saya, belum jelas.
Satu, terkait dengan tadi seperti ceritakan Mbak Aning tadi, dalam ketika mereka membuat web mungkin apa itu seperti apa, siapa bertanggung jawab, Kominfo kah, kementerian langsung kah, atau bisa personal kah? Jangan-jangan personal pemerintahan desa tahu-tahu kena juga nanti gitu kan, pelanggaran. Ini kan perlu kelar. Nah yang kedua adalah persoalan di tingkat desa itu sendiri. Misalnya tadi aturan yang mengatur soal apa namanya itu, belum semua desa mempunyai peraturan desa tentang keterbukaan populasi publik. Belum ada pemerintahan desa, belum semua mempunyai peraturan kepala desa tentang peraturan yang dikecuali tentang SOP orang mau mendapatkan informasi publik, termasuk informasi yang dikecualikan. Nah ini harusnya ini nanti mungkin update ya, yaitu mungkin perlu kelarkan gitu ke semua desa-desa harus membuat itu. Ya, itu penting sekali. Nah itu satu. Nah ini titik lemah menurut saya. Nah yang kedua adalah kalau titik lemah yang kedua, kalau dalam konteks ada teori ngukurnya itu adalah perangkatnya, peraturannya, perangkat, penegak aturannya, pembentuk, pelaksana aturannya. Nah ketika bicara pelaksanaan aturan itulah kita bicara sumber daya manusia. Nah sumber manusia mungkin bisa dipetakan sama Pak Kades tadi. Saya rasa tidak semua desa bisa membuat peraturan desa tadi. Ya kan bisa diukur lah teman-teman di desa itu bikin peraturan desa, jangankan itu tingkat DPRD pun perlu tenaga ahli bikin membuat peraturan desa gitu, apalagi pimpinan desa. Nah itu perlu, saya rasa itu SDM pengaruh, itu punya kelemahan dalam konteks tadi membuat regulasi yang nomor 1 tadi. Nah itu penting, karena kalau itu nggak ada ya tadi buyar. Ini udah lapor orang mau minta, ini mau diapain misalnya, karena nggak ada aturan dan membuat aturan punya kelemahan. Tapi itu bukan soal masalah yang fatal menurut saya. Kenapa? Kelemahan SDM selagi kita ini masih ada dalam negara Republik Indonesia, ada perangkat yang bisa membantu, misal bekerja sama dengan akademisi misalnya, atau didampingi oleh teman-teman NGO misalnya, sehingga itu barang itu jadi. Nah penting itu. Nah yang kedua, yang ketiga selain SDM ya, yang ketiga juga ada, ini penting, budaya hukum masyarakat. Nah budaya hukum masyarakat ini, kalau masyarakatnya tidak paham yang mana yang terbuka, yang mana yang tidak terbuka, yang mana boleh diambil, yang mana tidak boleh diambil, artinya muncul kata memaksa. Nah budaya ini penting juga, kesadaran orang bahwa keterbukaan informasi publik ini ada tidak semua dibuka dan ada mekanisme untuk mengambil keterbukaan informasi publik ini. Nah ini yang penting menurut saya, 3 aspek. Dari ketiga itu sekali lagi kita bicara tentang sumber daya manusia. Nah itu larinya. Jadi peningkatan sumber daya manusia itu penting ya. Sehingga kalau mengharap yang ada di desa, saya rasa nih mungkin Mbak Aning bisa kasih gambaran. Mungkin yang punya perdes itu gitu kan, itu apakah karena desanya SDM-nya bagus semua atau ada eksternal yang membantu. Nah ini mungkin tugasnya Abdesi nanti keliling itu. Saya kira itu ya. Oke baik. Mungkin ingin menambahkan ada? Jadi seperti ini Pak, tentang web ya kita udah bikin ya, bahkan jaga desa pun kita sudah ada. Terus kemudian yang Bapak sampaikan tentang SDM, di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan para kepala desa ya. Jadi untuk perangkat desa, seumpamanya ada pergantian, artinya memang betul-betul kita cari SDM-nya, jangan yang cuma terdekat keluarga dan sebagainya, jangan. Kalau bisa yang dari keluarga itu janganlah, seperti itu. Maka kami secara pribadi kepala desa Bukit Baling ya, desa Bukit Baling, kemarin kan ada yang sudah mengundurkan diri ya untuk beberapa perangkat, sekarang sarjana semua. Sarjana semua. Terus memang ya kalau desa Bukit Baling ini secara internal saya ya, itu memang beda, SDM-nya agak lebih lah ya. Mau dimaklumi juga Bukit Baling ini kan berada di suatu wilayah kota kabupaten. Jadi Kabupaten Muara Jambi, tempatnya kantor bupati, itu berada di wilayah desa Bukit Baling. Makanya banyak kalau kita nyari sarjana itu berlebih-lebih Mas. Iya, seperti kemarin ada yang mendaftar itu sampai berapa ya, 12 orang, itu rata-rata hampir sarjana semua. Jadi maka pesan saya tadi itu artinya kita boleh ngambil perangkat itu yang SDM-nya tinggi lah. Maka saya anjurkan kepada anak-anak sekarang ya, kamu minimal carilah
sarjana. Kalau nggak D3 S1. Sebab sekarang ini kalau kamu sekedar SMA itu nggak dilirik orang. Sepintar pun kamu SMA tetap yang dilirik tetap yang punya titel yaitu sarjana seperti itu. Oke, baik. Berarti PPID di desa ada, Pak? Ada. Di tempat Ada. Bapak, ya? Iya. Oke, baik. Baik, pendengar, seperti yang menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun kita akan break sejenak ya, Abang, Bapak, Ibu. Kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk Seal Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. satu Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler. Di Dialog Jambi Menyapa edisi Kamis 21 Mei 2026 kita masih membahas nih terkait keterbukaan informasi di pemerintah desa dengan 3 narasumber kita. Ya mungkin akan melanjutkan perbincangan kita ke Mbak Aning lagi nih Mbak. Mungkin tadi kan kita membahas terkait SDM ya. Mungkin kalau menurut pandangan Mbak sendiri apakah memang benar ya untuk keterbukaan informasi ini juga dipengaruhi dari SDM juga? Sebenarnya mungkin iya ya, tapi tidak menjadi satu-satunya indikator karena sebenarnya kalau sistem udah dibangun itu biasa SDM mengikuti. Jadi kalau memang sudah ada sistem yang dibangun di pemerintahan desa, misalnya mereka sudah punya SOP permohonan informasi publik, mereka juga sudah punya daftar informasi publik, mereka udah punya website desa. Nah kan kalau sistem ini dibangun sebenarnya SDM tinggal menjalankan itu. Cuma memang terkadang SDM ini berpengaruh ketika memang sistem ini belum terbentuk karena misalnya mereka mau melakukan apa mereka nggak tahu kan seperti itu. Ketika infrastrukturnya ya memang saling berhubungan sih karena misalnya kita di desa Bukit Baling karena memang dia berada di perkotaan mungkin akses informasi mereka lebih banyak. Mungkin di desa yang mungkin agak jauh 5 jam dari kota mereka mungkin kurang mendapatkan informasi literasi terkait dengan informasi publik. Nah, mungkin ini akan berpengaruh terhadap persepsi dan cara pandang. Misalnya, seberapa penting keterbukaan informasi publik itu buat desa. Ketika mereka menganggap, misalnya kadang kan ada masih pikiran-pikiran kolonial itu ya, misalnya bahwa ya kan ini dokumen desa, ini apa hak orang luar pengen tahu. Ketika persepsi itu yang dibangun, ini kan bukan hanya persoalan SDM ya, karena kadang ada juga persepsi yang mereka menganggap bahwa dokumen desa ya untuk desa, kenapain orang luar bisa tahu. Nah ini yang mungkin yang literasi informasi desanya mungkin masih terbatas. Makanya memang kadang kita juga perlu nih, mumpung ada Bang Rifai di sini, gimana membantu lewat pengabdian masyarakat desa, misalnya bagaimana bisa membentuk peraturan desa, perdes tentang keterbukaan informasi publik desa. Karena kalau ketika sistem udah dibangun, mereka udah punya perdes ini kan harus dijalankan mau tidak mau SDM-nya SMA, sarjana, mereka wajib. Nah ketika memang sistemnya udah dibangun, misalnya ada karena memang kadang betul kata Bang Rifai tadi, untuk membuat perdes itu jangankan desa, anggota DPR aja butuh tenaga ahli dari kampus kan. Nah tentu ini memang, tapi kan di desa ada pendamping desa yang membantu untuk kemudian membuat perdes. Nah persoalannya persepsi di desa itu apakah kemudian masalah keterbukaan informasi publik ini menjadi arus utama atau tidak? Karena kan, nah di sini semakin tinggi literasi masyarakat desa terkait persepsi untuk transparan, maka biasanya mereka akan mencoba untuk kemudian membangun sistem untuk keterbukaan informasi publik desa ini. Nah itu sih kaitannya. Oke, mungkin menanggapi? Ya, saya kira memang kalau kita di Unja lah Pak ya, di Unja itu kan ada LPPM, ada Lembaga Pengabdian Masyarakat, setiap tahun itu ada. Sistemnya itu adalah proposal pengusulan ke LP2M. Dan itu sepengetahuan saya itu ya, di Unja itu sudah ada desa-desa binaan. Nah barangkali ini perlu ada mungkin MOU atau apa dengan Abdesi ya untuk mengkonkretkan berdasarkan data dan salah. Karena saya rasa itu belum ada barangkali dengan Abdesi itu kerjasama antara LP2M Unja khusus untuk desa, misalnya kerjasama dengan Fakultas Hukum Unja khusus produk hukum desa. Saya kira itu paling penting Mbak Aning, karena kalau hanya desa binaan berarti cuma desa itu aja. Nah bagusnya kalau menurut saya dari Abdesi ada pemetaan ya desa-desa khususnya mungkin desa yang jangkauan jauh tadi ya. Nah di situ itu yang mulai dikerjasamakan barangkali itu untuk dibuat. Salah satu yang penting tadi tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada SOP
SOP ada dengan regulasi. Regulasi perlu dibuat. Nah, membuat regulasi ini yang penting. Nggak bisa kita sendiri. Sekarang situ, Mas. Iya. Iya. Jadi seperti ini, Mas ya. Memang yang Mas sampaikan tentang untuk bekerja sama seperti yang sampaikan tadi itu memang sarannya sangat bagus ya. Jadi memang rata-rata kan kepala desa ini kan ya berkemungkinan ya mungkin masih agak SDM-nya yang agak ke bawah. Jadi memang kami memang perlu pembinaan seperti itu. Terus alhamdulillah untuk saat ini juga para pendamping-pendamping desa yang Mbak sampaikan tadi sudah banyak yang aktif ya. Sepertinya pendamping desa sekarang ini jauh lebih bagus dari pendamping-pendamping yang terdahulu. Ya mungkin setelah mereka mungkin yang dulu mungkin kurang bisa bekerja, mungkin apakah diganti atau seperti apa. Untuk saat ini pendamping-pendamping desa itu sudah lumayan bagus. Terus kemudian menyangkut tentang perdes ya. Kami sudah melaksanakan bikin perdes adat dan sebagainya, rapat dengan BPD, pada akhirnya kan nanti kan kita kirim ke bagian hukum kabupaten kan untuk mensinkronisasi atau menganalisa seperti itu. Jadi yang saya harapkan untuk desa-desa yang agak jauh ya seperti sampaikan tadi kan, ya mungkin saya berharap juga seperti itu. Jadi yang Mas sampaikan tadi tentang untuk kerjasama seperti kontrak apa tadi? Kerjasama dengan Unja, insya Allah nanti akan saya sampaikan dan mungkin secepatnya lah, sebab itu kan ya suatu gimana ya, suatu ilmu untuk memberi pemahaman kepada kades-kades yang lain termasuk saya. Cara membuat produk hukum. Ya bisa untuk bikin produk hukum seperti itu. Karena edukasi juga penting ya. Iya, sangat penting. Gitu. Oke, baik. Kan mungkin karena kata waktu nih terakhir nih harapan ke depan nih untuk mungkin Mbak Aning dulu. Ya, ke depan kita berharap keterbukaan informasi ini sudah menjadi arus utama, tidak lagi menjadi beban buat desa, karena sehingga kita membangun persepsi bahwa keterbukaan informasi ini bukan menelanjangi perangkat desa atau desa sendiri, tapi membantu supaya desa itu bisa mempertanggungjawabkan titipan yang dititipkan desa lewat dari APBN dan APBD yang mungkin juga sebagian, kalau saya boleh membuatnya analogi, adalah saham masyarakat yang dititipkan lewat APBN dan APBD, sehingga masyarakat kan yang pemegang saham ini butuh tahu bagaimana mereka pemegang saham ini mempertanggungjawabkan terkait dengan melalui program-program yang mereka buat di desa. Saya kira memang persepsi ini yang harus kita bangun, bahwa transparansi ini adalah bagian dari kita untuk kemudian membuat keteraturan di desa itu sendiri. Jadi bukan untuk menelanjangi, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dan sekaligus membantu desa sehingga tidak ada lagi curiga ada dusta di antara kita, kan seperti itu. Ketika terbuka kan orang nggak perlu lagi curiga karena sudah disampaikan kepada masyarakat. Oke, baik, super sekali. Ke Bang Arwai, harapan. Ya, kata kuncinya gini ya. Untuk membuat pemerintahan itu berjalan dengan baik, masuk kategori baik, terlepas dari pelanggaran hukum, asas yang digunakan itu adalah asas keterbukaan dan partisipatif. Itu kata kuncinya. Ketika keterbukaan itu mulai disampingkan, partisipasi mulai dikesampingkan, disitulah muncul kecurigaan. Muncul kecurigaan, disitulah muncul orang mau meminta informasi-informasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya satu ya, apapun lah itu jenis nanti orang mau meminta informasi, apalagi di dalam KIP itu kan tidak ada batasan, orang dari luar daerah manapun bisa meminta. Oleh karena itu penting sekali harapan saya ya untuk pemerintahan desa, segeralah membuat peraturan desa, segeralah membuat peraturan kepala desa tentang SOP itu, sehingga ada real legalitas ketika menjawab dari siapapun, dari manapun ketika mereka meminta informasi terkait dengan itu. Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Oke, siap, baik. Ke Datuk Romani, harapannya. Harapan kami ya memang seperti itu, artinya ya kita akan selalu komunikasi dengan dengan media secara transparansi ya, seperti yang saya sampaikan awal tadi, memang
boleh transparan tapi kan tidak vulgar seperti itu. Di sini ada tambahan Mas, ya semoga pemerintah bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang program Pak Presiden MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ya, supaya bisa kerjasama. Artinya MBG sekarang sudah berjalan mungkin sekitar entah berapa persen ya, apakah 30 ataupun 40% ya. Terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih juga itu sudah banyak yang dibangun. Sungguh pun di Sumatera ataupun di Jambi itu belum ada yang diresmikan, kayaknya belum ada. Tapi ya suatu wilayah salah satunya Desa Bukit Baling ya, itu koperasinya sudah berjalan, ya sudah berjalan. Nah terus kemudian kami sekarang ini lagi mengadakan pendekatan kepada MBG ataupun SPBG ya, nah, seperti itu. Jadi koperasi kami secara pribadi ataupun untuk semuanya kami berharap bisa kerjasama dengan MBG ataupun SPBG tadi. Jadi kami berharap bisa mengesup barang-barang yang ada di yang diperlukan oleh MBG tadi, seperti itu. Jadi saya berharap dukungan pemerintah, sebab kami sudah ada mengajukan beberapa kali tapi kayaknya kan belum ketemu lah, hitungannya belum ketemu, seperti itu. Jadi semoga pemerintah bisa mendukung kami selaku kepala desa ataupun ketua KDMP-nya bisa kerjasama dengan MBG ataupun SPBG tadi. Nah, terima kasih. Oke, untuk bahan-bahannya itu Pak ya, untuk bahan baku. Oke, baik. Pendengar, terima kasih ke Bang Arfai, ke Mbak Aning dan juga Datuk Robani sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini. Ya, baik. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikianlah Dialog Jambi Menyapa edisi Kamis 21 Mei 2026 ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi